Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan dulu studi kristalisasi. Masih kitab Kisah Para Rasul. Ini sudah tema yang ke-10 yang kita angkatkan tentang kerajaan Allah. Ya, saya pakai terjemahan Elai atau kerajaan sorga. Kalau kerajaan Allah itu artinya kerajaan yang dipunyai oleh Tuhan. Kalau kerajaan sorga, kerajaan yang adanya di dimensi surgawi, ya. Jadi kitab Kisah Para Rasul, kita tahu bahwa ini kitab para saksi, ya, bukan hanya rasul aja, karena di situ ada Stefanus, ada Filipus, ada juga jemaat, semuanya yang bersaksi dengan berani. Dan jadi kitab ini bisa disebut kisah bagaimana gereja mula-mula dimulai dari Yerusalem, kemudian berkembang Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi yang diwakili Roma lah ya waktu itu. Jadi para saksi ini seorang yang dicurahkan, yang kepadanya Roh Kudus tercurah, dan mereka mendapatkan suatu kuasa atau energi, ya, yang membuat mereka berani bersaksi, berani memberitakan firman. Ini yang utama. Kalau mujizat dan tanda-tanda itu menyertai untuk meneguhkan kesaksian mereka akan firman Tuhan itu. Dan doa jemaat juga jelas firman Tuhan. Berani memberitakan firman. Nah, sekarang apa hubungan antara kerajaan Elohim gitu, kerajaan Allah, dengan orang-orang ini, gereja mula-mula ini? Nah, ini yang hari ini kita mau coba periksa, ya. Mari kita melihat dulu istilah Basileia atau kerajaan diterjemahkan itu. Dalam perjanjian baru ini ada banyak sekali muncul, 162 kali, karena memang sebenarnya tema daripada perjanjian baru itu adalah kerajaan, ya. Nah, jadi yang di Kisah Para Rasul itu hanya muncul 8 kali saja kerajaan itu, ya. Dan Basileia ini, ya, dia diterjemahkan kerajaan hanya muncul 8 kali. Sementara istilah eklesia atau gereja itu di Kisah Para Rasul ini di dalam perjanjian baru ada 114. Jadi jumlahnya sama, ya. Kerajaan itu ada 100, Basileia itu 162, yang ini harus ada 114. Tapi di Kisah Para Rasul cukup banyak, ada 23, karena memang Kisah Para Rasul ini kisah daripada gereja itu, eklesia itu, ya. Kalau eklesia itu banyak orang mengambil pengertian keluar, ya. Dipanggil, ya, kaleo itu keluar, jadi digabungkanlah jadi dipanggil keluar. Eklesia itu orang-orang yang dipanggil keluar. Tapi definisi yang di Kisah Para Rasul ini, gereja mula-mula itu dibilang begini, pasal 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, jadi eklesia atau gereja itu, jemaat itu adalah kumpulan orang yang telah percaya, ya. Nah, sekarang apa hubungannya antara gereja dengan kerajaan? Ya, antara eklesia dengan Basileia. Ini yang perlu kita pahami dulu, ya. Karena kalau kita memahami ini, kita akan bisa melihat lah, ya, bagaimana perjuangan, ya. Kita semuanya berjuang untuk menegakkan kerajaan, karena Tuhan Yesus bilang jelas itu. Kalau berdoa itu doakan, datang kerajaanmu, ya. Jadi kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi maksudnya datanglah kerajaan yang dari sorga itu, di alam sorgawi itu, biar termanifestasi di bumi ini. Nah, sekarang apa peran gereja di sini? Nah, mari kita melihat dulu ayat-ayat ini. Yang pertama kita lihat dulu yang Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kemunculan pertama daripada istilah Basileia ini, ya. Kita baca dulu pasal 1 ayat 3. Ini begini, ya. Waktu Yesus itu
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus itu setelah bangkit ya, sebelum dia naik ke surga, ya dia berbicara menyatakan dirinya berulang-ulang kepada para murid dan berbicaranya satu tema, kerajaan Allah. Itu sebabnya ketika Tuhan mau terangkat ke surga begitu, muridnya nanya, ya, Tuhan, ayat 6, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, karena ini suatu kerinduan daripada bangsa Israel itu, bahwa Tuhan akan menegakkan kerajaannya. Ini nanti kita akan bahas ini, tahta Daud juga itu apa ya. Kerajaan bagi Israel itu apa? Karena jadi kerinduan atau pengharapan orang Israel itu, Mesias itu artinya yang diurapi itu menjadi raja, menegakkan tahta Daud ya, karena sudah dijanjikan demikian. Nah, mereka bertanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, inilah jawab Tuhan ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jawab Tuhan ini membuktikan bahwa kerajaan Israel pasti nanti akan ditegakkan. Pasti akan ada di bumi ini ya. Karena itu janji Tuhan ya. Hanya dikatakan di sini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nggak usah khawatir itu, tapi saat ini dulu ya. Saat ini apa? Engkau akan menerima kuasa, Roh Kudus turun dan engkau menjadi saksi, berani beritakan firman. Jadi kalau saya hubungkan dulu ini ya, para saksi ini atau jemaat ini, eklesia, kumpulan orang percaya ini sebagai pendahuluan lah sebelum datangnya ini kingdom. Ya. Jadi gereja itu menghadirkan kerajaan surga di bumi. Sebenarnya kerajaan surga sudah datang. Karena kerajaan surga pertama kali termanifestasi dalam pribadi Yesus Kristus itu. Maka Yesus bilang, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Elohim, kerajaan surga sudah ada. Ya. Dan bahwa kerajaan surga itu the kingdom of God is within you. Jadi di dalam orang percaya itu di situ. Kingdom of God. Sudah datang kerajaan surga dan terus sedang datang. Karena dia bertumbuh terus ya, dan pada akhirnya akan termanifestasi secara penuh di dalam bumi ini. Yang memberikan jalan kepada kehadiran kerajaan surga di bumi itu gereja. Ya. Karena gereja dulu ya, baru nanti kerajaan surga termanifestasi secara penuh ya. Di dalam sekarang ini sudah datang kerajaan surga ya, sudah sedang datang, dia sedang berkembang bertumbuh, karena kerajaan surga itu seperti ragi, kecil dia baru-barunya, tapi nanti dia akan menjadi besar ya. Jadi kerajaan surga sudah datang, sedang datang, dan nanti akan termanifestasi secara penuh di bumi ini ya. Dalam dispensasinya orang bilang kerajaan 1000 tahun ya, di mana Tuhan dan orang-orang kudusnya para pemenangnya ya. Karena kita tahu gereja sudah jatuh di sini ya. Zaman Paulus pun sudah jatuh gereja. Seluruh Asia sudah meninggalkan Paulus ya. Jadi Tuhan mencari para pemenang dalam setiap zaman gereja. Nah, para pemenangnya itulah nanti bersama dengan Tuhan Yesus akan memerintah di zaman berikut 1000 tahun. Kerajaan surga ditegakkan di bumi ya. Di bumi ya. Kerajaan surga turun di bumi. Jadi hubungannya jelas dari sini, dari ayat ini, bahwa eklesia atau kumpulan para saksi atau kumpulan orang yang sudah percaya itu, mereka inilah yang katakannya membawa kerajaan surga itu sedemikian sehingga pada akhirnya termanifestasi secara penuh di bumi ini ya. Itu istilahnya ketika Tuhan Yesus datang ya nanti. Oke, jadi ini yang pendahuluannya. Mari kita melihat dulu 3 poin lah ya, setidaknya hari ini kita akan melihat dulu apa itu artinya tahta Daud.
ya. Kemudian kita akan melihat apa itu kerajaan bagi Israel, ya. Kerajaan bagi Israel. Baru yang ketiga kita akan melihat juga sangkakala ketujuh. Ini kita perlu bantuan dari kitab Wahyu karena kerajaan ini di sini tidak terlalu full diwahyukan, ya. Nah, mari kita belajar dulu tahta Daud, ya. Kita jelaskan, kita lihat dulu pasal 2 ayat 30 sampai 36, ya. Kita baca aja dulu ini, ya. Kisah para rasul kita, ya. Pasal 2 ayat 30 sampai 36. Jadi begini. Tetapi ia adalah seorang nabi yang Daud, ya. Dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ya. Ini ayatnya di sini, engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Artinya melihat orang kudus itu menunjuk kepada Mesias, ya. Di sini dikatakan ketika dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bau dagingnya tidak mengalami kebinasaan, ya. Itu ayat itu sudah diikuti biasa. Ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini, ya. Jadi Tuhan Yesus mati bangkit, ya. Setelah itu dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa, dan Yesus itulah yang mencurahkan Roh Kudus itu. Karena itu maka dibilang Yesuslah yang membaptis para murid dengan Roh Kudus, ya. Ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi melalui kematian, kebangkitan, dan kesaksian ini semua dikatakan seluruh kaum Israel tahu dengan pasti, ayat 36, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan di sini artinya Kurios, penguasa tunggal. Dialah itu raja di atas segala raja. Dialah sebenarnya Mesias yang diurapi, yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel, ya, untuk menegakkan kerajaan Mesias. Hanya perlu kita tahu, ya, nanti, ya, kerajaan Mesias dengan kerajaan Daud beda. Nah, ini orang Israel punya paham kerajaan Mesias haruslah karena waktu itu tanya Mesias anak siapa? Kepada orang Farisi itu, mereka bilang dengan cepat, ya, karena memang yang tertulis, ya, bahwa Mesias anak Daud, ya. Nah, terus Yesus mengutip ini ayatnya. Kenapa Daud mengucapkan ini dari Mazmur ini, mengatakan bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi kalau memang Mesias itu anak Daud, kenapa Daud mengucapkan Tuhan telah berkata kepada Tuanku? Jadi dia memanggilnya Tuhan. Daud memanggil Tuhan kepada Mesias itu. Padahal menurut orang Farisi katanya anak Daud. Yesus bilang, bagaimana mungkin? Kalau dia anaknya, kok dia juga dipanggil Tuhan? Nah, jawabnya sederhana. Karena kerajaan Mesias lebih tinggi daripada kerajaan Daud. Kerajaan Daud itu kerajaan jasmani. Dengan tahta jasmani, dengan senjata jasmani, istana jasmani, baik sucinya yang ada di situ juga jasmani, musuh-musuhnya juga jasmani, semuanya serba yang jasmani ini. Sementara kerajaan Mesias ini kerajaan sorga, ya. Baik sucinya itu orang, baik roh, ya. Udah gitu tahtanya tahta sorgawi, ya. Musuhnya juga setan-setan. Jadi beda ini kerajaan ini kerajaan yang di alam lebih tinggi. Memang akan termanifestasi di bumi ini secara jasmani dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kerajaan itu sendiri adalah kerajaan yang dimensi sorgawi. Kerajaan Mesias itu. Makanya Daud manggil Mesias itu Tuhan. Ya. Karena, nah ini orang-orang Farisi tidak ngerti. Sampai detik ini, ya, mereka kan menolak Yesus sebagai Mesias. Sampai detik ini orang Farisi, sebenarnya bangsa Israel masih menunggu
datangnya Mesias. Karena saya sering lihat juga tuh dalam di YouTube itu pengajaran rabi-rabi itu, mereka bilang Yesus bukan Mesias. Kenapa? Ada beberapa alasan ya. Tapi setidaknya tuh dibilang pertama Yesus sudah mati, disalib ya. Karena mereka punya konsep Mesias itu harus raja ya, membebaskan Israel dari bangsa sekitarnya. Pada zamannya itu Roma ya. Sekarang pokoknya dibebaskan Israel itu. Kedua, Mesias dibangun bait suci yang jasmani. Ya, karena bait suci sekarang udah hancur kan oleh sebab Jenderal Titus itu. Kemudian diharapkan Mesias akan memberikan pendamaian kepada seluruh dunia secara jasmani, di mana Israel menjadi kepala, bangsa-bangsa lain jadi ekor. Jadi konsep mereka akan kerajaan Mesias itu sangat jasmani. Karena itulah yang dipahami. Mesias itu anak Daud. Nah, Yesus datang menyatakan secara spiritual, udah ditolak ya. Jadi sampai detik ini ya, orang Farisi atau bangsa Israel belum menerima ya. Oh, Yesus itu Mesias ya. Oke lah, jadi tahta Daud, pemahaman bangsa Yahudi ini atau termasuk Mesiasnya sangat-sangat jasmani ya. Sementara ayat ini jelas mengatakan bahwa Daud sendiri mengucapkan kepada Mesias itu tuannya, berarti kerajaan Mesias di alam yang lebih tinggi daripada kerajaan Daud ya. Udah gitu, di sepanjang kisah para rasul ini selalu dibuktikan bahwa Mesias harus menderita. Ini pun suatu yang orang Farisi tidak bisa terima. Kalau Mesias mesti menderita, makanya dia bilang Yesus bukan Mesias. Kenapa? Karena dia sudah mati, udah titik lah. Ya, nggak ada koma-koma. Karena mereka nggak tahu bahwa Mesias harus menderita. Paulus dalam khotbahnya itu berkali-kali membuktikan dari kitab suci bahwa Mesias harus menderita. Ya, oke lah, ini mengenai tahta Daud lah dulu ya, kita peganglah dulu ya. Tapi ini nanti aja lah, ini pemulihan segala sesuatunya. Pegang dulu ini tahta Daud ya. Yang kedua kita lihat poin kerajaan Israel yang ditanya murid itu. Maukah engkau Tuhan saat ini menegakkan kerajaan bagi Israel? Kalau kita lihat peta zaman ya, kerajaan Israel itu nanti ditegakkannya pada waktu Yerusalem baru itu, ya. Jadi kalau kita melihat, kalau saya membagi ya, zaman ini apa rencana Bapa dalam waktu ini, saya bagi menjadi 7 dispensasi atau oikonomia. Dispensasi itu cara Tuhan memperlakukan umatnya pada suatu periode tertentu. Jadi yang pertama Adam. Saya menyebut dispensasi Adam karena mulai Adam itulah yang kepalanya dalam dispensasi. Kedua dispensasi Nuh, ketiga dispensasi Abraham, ketiga dispensasi Musa, baru di sini Yesus mati salib. Baru dispensasi para pemenang, inilah dispensasi gereja. Bukan gereja, para pemenang, karena gereja sudah jatuh. Jadi ada umat Tuhan yang dipanggil tapi kalah. Ada yang dipilih, ini pemenang, dipilih dan setia, yang menang dia. Karena orang yang pemenang itu harus dipanggil, dipilih, dan setia. Ya, ini jadi dispensasi para pemenang. Kemudian sambung lagi satu dispensasi yang surat Efesus bilang dispensasi kegenapan waktu, the fullness of the times. Kegenapan waktu, di mana nanti waktu akan habis ya. Inilah dispensasi terakhir, disinilah kerajaan Israel ditegakkan. Setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi para pemenang ya. Ini salib ya. Dispensasi para pemenang, kemudian dispensasi kerajaan, di mana termanifestasilah kerajaan surga di bumi, di mana Yesus dan para pemenangnya dalam setiap zaman itu memerintah. Kemudian selesai ini ada lagi tahta putih. Di sinilah suatu dispensasi kegenapan waktu, di mana nanti akhirnya Kristus akan menjadi kepala segala sesuatu, di mana ujungnya itu Bapa menjadi semua dalam semua, tidak ada lagi maut ya. Bahkan waktu sudah selesai karena di situ tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan yang mengatur-ngatur waktu. Selesai sudah ya. Nah, kerajaan Israel itu ada di dispensasi yang ketujuh. The fullness of the time. Ya. Jadi kerajaan Israel pasti ditegakkan, ya.
Karena ini rencana Tuhan ya, tapi nantilah waktunya setelah kerajaan 1000 tahun baru dia kerajaan Israel. Kemudian yang poin terakhir saya penutup ini ya, sangkakala ketujuh ya. Ini untuk kita minta bantuan dulu ya dari Wahyu pasal 11 ayat 15 karena supaya lebih jelas ini bahwa kerajaan sorga ini bagaimana kerajaan sorga ini bertarung ini ya. Coba kalau kita lihat kerajaan sangkakala ketujuh ini Wahyu 11, nanti kita minta bantuan juga dari Yesaya 9 ayat 6 ya. Karena sangkakala Wahyu 11 ayat 15 ya. Di sini tulisnya begini. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Ini kalau malaikat ketujuh meniup sangkakala maka apa itu namanya misteri ya. Ini ayat 7 ini pasal 10. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan misteri Elohim. Ada misteri, ada keputusan yang Elohim miliki itu. Dan itu dibuka pada sangkakala ketujuh. Yang jadi Mazmur 1, 3, 4, 6, 7. 7 itu terbuka sangkakala 1, 2, 3, 4, 6. Yang ketujuh ini sangkakala ketujuh. Apa itu? Misterinya itu, yaitu pasal 11 ini ayat 15. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya itu artinya gereja pemenang dan dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kerajaan yang di bumi ini yang dipimpin oleh Yesus dan para pemenangnya itu terus memerintah sampai selama-lamanya, sampai menaklukkan segala sesuatu. Karena kita masuk misteri kan udah kita baca itu ya. Duduklah sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu takluk. Musuh terakhir yang ditaklukkan itu oleh kerajaan itu adalah maut. Ya, sebagai upah dosa itu maut ditaklukkan. Nah, coba dulu kita lihat Yesaya 9 ayat 6. Kita bantuan lagi di sini. Karena Yesaya 9 itu adalah ayat nubuat mengenai Mesias, mengenai kerajaan Mesias itu. Ya, kalau kita lihat dulu Yesaya, tapi terjemahannya ini harus Yesaya 9 ayat 6. Ini terjemahannya harus ya kita nggak perlu baca terlalu banyak terjemahan, tapi ini barangkali ILC lebih bagus ya. Coba dulu kalau yang ini nggak jelas ini ya. Coba LI ya. Besar kekuasaannya ayat 6 ya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Sebenarnya begini, bukan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, tapi terjemahnya of the increase of his government there will be no end. Artinya ini istilah Ibrani marbeh itu harus diterjemahkan of the increase, pertambahan, perluasan ya. Rabah ini istilahnya marbeh itu istilah berasal dari istilah rabah yang di Kejadian 1 ayat 28 itu multiply, memperbanyak. Jadi kerajaan sorga itu dia terus meluas begitu ya, kayak ragi itu berkembang terus ya. Nah di sini dibilang of the increase of the marbah ya, of his government, pemerintahnya misrah. Misrah itu artinya istilah Ibrani-nya rule, mengatur, dominion ya, memerintah. Jadi of the increase of his government there will be no end. Nggak ada akhirnya. Ditaklukkan terus hidup menaklukkan maut. Kira-kira begitu ya. Sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada lagi maut, tidak ada lagi orang di neraka lah, di mana lah. Itu terus bekerja kerajaan itu. Perluasannya nggak berakhir sampai takluk semuanya. Ya, banyak orang nggak percaya, pikir kerajaan sorga di sini jalan ya, terus neraka dengan kerajaan setan berjalan di sini, nggak bisa. Mana mungkin terang tidak menelan gelap, mana mungkin hayat tidak menaklukkan maut, nggak bisa. Ya, jadi di sini bilang ya, of the increase of his government there will be no end. Nggak ada akhirnya. Ini kerajaan Mesias ya. Jadi akhirnya Bapa akan menjadi semua dalam semua, Kristus juga menjadi semua dalam semua ya. Nah, oke, kita ambil dulu kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa ini untuk suri kristalisasi kita? Selalu ya kita tadi melihat kisah para rasul itu bicara banyak, bukan bicara banyak, bahkan sebenarnya fokusnya adalah perbuatan para saksi.
yang adalah sebenarnya gereja. Apa hubungannya dengan kerajaan? Ini gereja ini sekali lagi dia membawa, menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini. Tapi karena gereja sudah jatuh, jatuhnya gereja itu apa? Masuk pemerintahan manusia, masuk kerajaan manusia ke dalam gereja karena Nimrod. Itu nanti kita belajar kan udah. Jadi gara-gara gereja jatuh ini, yang namanya denominasi apa? Dua kerajaan denominasi itu. Dia bawa kerajaan Elohim di dalam, tapi dia juga bawa kerajaan manusiawi. Jadi ini denominasi nggak mungkin menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Dah. Ini di Wahyu 17 dia akan dihakimi, dihancurkan, habis. Ya. Babel tidak akan bangkit lagi. Tapi yang para pemenang inilah yang akan menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini. Jadi kita kisah para rasul, bisa kita selesaikan dulu. Barangkali ada 1-2 tema nanti, tapi kalau sudah kita akan masuk aja ke kitab Roma, ya. Kita lihat lagi nanti. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Amin.